Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita masuk di bab 4 tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Apa anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Tadi malam sudah belajar ya? Alhamdulillah sudah. Jadi untuk kelas 8 bab 4 tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Apa sih arti tentang sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan itu tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa maksudnya. Nah, tetapi di dalam sholat sunnah di situ ada keistimewaan dan keutamaannya, antara lain yaitu menambahkan pahala tentunya, dan juga bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sholat wajib atau sholat fardu yang kita lakukan. Apabila dalam sholat fardu kita terdapat kurang dalam kekhusyuan, maka sholat sunnah ini dapat menutupinya. Terlebih apalagi sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, antara qobliyah dan juga di antara qobliyah dan ba'diyah. Tetapi di dalam materi kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat sunnah yang khusus dilakukan secara berjamaah. Untuk macam-macam sholat sunnah berjamaah, apa saja sih sholat sunnah yang hanya dilakukan secara berjamaah? Yang pertama sholat idain atau sholat dua id, sholat id dua atau idul fitri dan idul adha. Yang kedua sholat sunnah gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Dan yang ketiga sholat istisqa atau meminta hujan. Jadi ini harusnya diringkas: idul adha, idul fitri, gerhana bulan, gerhana matahari, dan juga istisqa. Ada 3 tersebut. Tetap semangat belajar ya anak-anakku sekalian. Nah, untuk yang pertama sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah yaitu sholat idain atau sholat dua sholat id, idul fitri dan juga idul adha. Nah, pengertian sholat idain atau sholat idul fitri dan idul adha yaitu sholat yang dilakukan di pagi hari, idul fitri tanggal 1 Syawal, idul adha tanggal 10 Zulhijjah. Idul fitri setelah kita melakukan sholat puasa Ramadan selama 30 hari, dan idul adha biasa yang kita kenal dengan sholat hari raya kurban. Nah, hukum sholat idul fitri dan juga idul adha yaitu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ketentuan pelaksanaannya yaitu mulai terbit matahari sampai dengan sebelum zuhur. Terbit matahari biasanya jam 7, jam setengah 8 ya. Sampai sebelum sholat zuhur. Nah, sholat idul fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, dan sholat idul adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, diawali dengan niat. Nah, sholat idul fitri dan idul adha ini diawali dengan niat. Niatnya seperti apa? Idul fitri, usolli sunnatan li idul fitri rakaataini, ada makmuman. Kalau jadi makmum ya, lillahi ta'ala. Kalau idul adha, usolli sunnatan li idil adha rakaataini mustaqbilal qiblati, ada makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian takbirnya 7 kali untuk rakaat pertama, dan untuk rakaat kedua 5 kali. Nah, di antara salah-salah antara takbir pertama, takbir kedua, di antara takbir tersebut kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Akbar atau tasbih. Nah, selanjutnya setelah selesai sholat, di situ ada khutbah setelah sholat, khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha. Nah, di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha ada beberapa disunnahkan. Nah, yang pertama, sarapan terlebih dahulu atau makan apabila mau mengerjakan sholat Idul Fitri, dan tidak makan apabila mau mengerjakan sholat Idul Adha. Dan juga disunnahkan untuk mandi ya, memakai wangian, berhias, berdandan ya, melewati jalan yang berbeda saat berangkat dan juga pulang. Semisal berangkat lewat jalan A, maka pulang lewat jalan B. Apakah itu harus kita lakukan? Ya, bukannya harus, tetapi itu sudah disunnahkan oleh baginda Rasulullah. Apabila kita melaksanakan, maka kita dapat fadilahnya atau pahalanya. Tetapi apabila kita tidak melaksanakan, maka kita tidak mendapatkan dosa ya. Untuk yang kedua yaitu sholat gerhana matahari dan juga sholat gerhana bulan. Sholat gerhana adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah. Nah, ini tidak boleh sendiri ya. Pada waktu terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, ketentuan pelaksanaannya. Satu, dilaksanakan kita ketika terjadi gerhana dan belum lenyap gerhananya atau masih gelap ya, masih gelap. Yang kedua, sebaiknya dilaksanakan di masjid atau di musala karena berjamaah. Dan yang ketiga, terdiri dari 2 rakaat. Dan yang terakhir nanti ada khutbah setelah sholat gerhana matahari. Nah, cara pelaksanaannya, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram ya, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, surah-surah pendek atau ayat Al-Quran. Yang ketiga rukuk ya, rukuk yang lama dan panjang serta membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Setelah itu iktidal, membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat Al-Quran. Setelah itu sujud kembali, jadi sujudnya 2 kali ya. Di dalam sholat gerhana bulan atau gerhana matahari, sujudnya 2 kali dalam satu rakaat. Selanjutnya iktidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Setelah itu sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak lama. Nah, setelah sujud duduk di antara 2 sujud seperti biasa kita sholat. Nah, setelah itu sujud lagi, di sini agak dipanjangkan, kemudian dilanjutkan rakaat yang kedua dengan cara yang sama, kemudian tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Setelah itu ada khutbah setelah sholat Idul Adha. Nah, mohon maaf, sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang terakhir yaitu sholat sunnah istisqa atau meminta hujan ya. Nah, ketentuan pelaksanaannya seperti apa? Dikerjakan di lapangan pada tengah hari ya. Apabila di daerah kalian terjadi kekeringan, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, cara pelaksanaannya yaitu berjamaah ya, di lapangan, di terik matahari ya. Disunahkan puasa 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa ya. Jadi kalau sholat istisqa dilaksanakan hari Rabu, maka Ahad, Senin, Selasa kita melaksanakan puasa terlebih dahulu. Ada khutbah setelah sholat, dan setelah itu memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketentuannya selanjutnya yang nomor 5 yaitu memakai pakaian yang sederhana ya. Pakaiannya yang sederhana aja, tidak usah mewah-mewah seperti orang mau kondangan, bukan, tetapi yang sederhana, yang penting suci dan sah untuk sholat. Nah, oke ya, jadi yang keenam
Anak-anak, kakek, nenek, serta binatang ternak dianjurkan untuk diajak ikut serta ke lapangan untuk minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi untuk materi kita hari ini tentang sholat sunnah khusus untuk yang berjamaah, dan untuk minggu depan kita masuk di sholat sunnah yang khusus munfarid atau sendiri. Nah, untuk sholat sunnah materi hari ini, sholat sunnah yang berjamaah itu ada berapa tadi? Ada 3 sholat ya. Yang pertama sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha, yang kedua gerhana matahari dan juga gerhana bulan, dan yang ketiga sholat sunnah istisqa. Ketiga sholat tersebut tidak boleh dilaksanakan secara sendiri, harus dilaksanakan secara jamaah. Dan juga untuk ketentuan pelaksanaannya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahaminya, dapat bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk melaksanakannya atau ikut untuk melaksanakan sholat tersebut, amin amin ya mujibas sa'ilin. Sekian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.